Mak, Nur berangkat dulu ya, mau kuliah. Iya Nur, hati-hati di jalan ya. Ma doain dah, biar lancar kuliahnya. Masya Allah Nur, ini anak makin kesini makin cantik aja ya. Duh, saya sih biasa aja Bu. Biasa apaan? Itu cantiknya nurunin siapa coba? Lah dari emak. Lah dulu nih, waktu muda, emak dibilang udah kayak artis. Ya ampun Po, pede amat sih. Lah emang iya, kagak sombong saya mah Bu. Itu ngomong-ngomong, si Nur udah gak ngekos lagi Po. Nur tuh sempat ngekos di deket kampusnya, tapi sekarang dia tinggal lagi sama saya. Saya bilang, ngapain sih jauh-jauh ngekos mahal? Mending pulang, rumah kita kan luas. Kalau 7 turunan ngumpul juga pada muat. Mulai kumat deh penyakit sombongnya. Saya lebih betah juga kalau di rumah, lebih tenang, apalagi bisa bareng emak terus. Wah, jarang-jarang loh anak muda zaman sekarang bisa kayak kamu Nur. Lemah lembut, sopan, sayang sama orang tua. Iya kan, saya tuh beruntung banget punya anak kayak si Nur. Biarpun saya janda nih, tapi alhamdulillah anak saya tuh gak pernah nyusahin. Ya maklum lah, duit sih banyak, kontrakan juga banyak. Iya Po, iya. Nur pamit dulu ya Mak, pulangnya agak sorean, mau ngerjain tugas dulu. Iya Neng, semangat dah kuliahnya ya. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Sayur, yur. Ayo belanja, sayurannya masih seger, baru dipetik subuh tadi. Sayur. Lagi seneng banget nih roman-romannya si Saprol. Ide kalau dibawa pusing terus nanti cepet tua, Po. Ngomong-ngomong, harga cabai rawitnya naik lagi ya Bang? Iya, Bu. Cuacanya lagi gak jelas. Bentar panas, bentar hujan. Petani banyak yang gagal panen. Dah, tiap minggu bukannya turun, malah naik terus. Tapi tenang, Po Yati kan juragan kontrakan. Mana pernah mikirin harga cabe. Ya elah, juragan kontrakan juga manusia, mesti pinter ngatur-ngatur duit. Yang penting bayarannya jangan ngutang ya, Po. Apalagi pay letter, kayak zaman sekarang. Iya bener tuh, saya juga dengar dari keponakan saya. Dia suka belanja online, tapi bayarnya nanti. Katanya namanya tuh pay letter. Pada ngomong apaan sih? Saya kagak ngerti dah. Pay letter Po, kayak semacam utang online gitu. Belanja sekarang, bayarnya nanti. Lah, itu mah gua gak tahu. Itu namanya sistem tempo. Iya, semacam itu, Po. Tapi lama-lama bisa nunggak bunganya. Kalau nggak kuat bayar, kayak riba gitu Po. Ya elah, ada-ada aja zaman sekarang ya. Namanya juga zaman digital, Po Yati. Semua bisa dicicil. Sayuran saprol juga kalau dimasukin ke aplikasi bisa begitu sistem bayarnya. Tapi serem juga Bang, banyak yang akhirnya jadi kebiasaan ngutang. Nur, lihat deh, gemes gak sih tas aku yang baru ini? Limited edition loh, baru launching minggu kemarin. Wah, cantik banget Din, kamu beli di mall ya? Iyalah, di butik resminya dong. Aku langsung ke store pas mereka lagi launching. Katanya sih cuma masuk 10 biji di Indonesia. Bayangin, cuma 10. Hebat ya kamu, bisa langsung beli begitu aja. Ya harus dong, mumpung papa lagi cairin proyek gede. Jadi aku langsung dikasih uang. Aku juga sekalian beli heels baru. Nanti aku tunjukin deh. Pasti bagus juga ya. Tapi tas kamu juga lucu Nur. Beli di mana? Ini tas lama Din, kado ulang tahun dari emak aku 2 tahun yang lalu. Ah, gak apa-apa. Yang penting cocok sama gaya kamu. Tapi kalau kamu pengen yang baru, bilang aja sama mama kamu.
Kan katanya mama kamu juragan kontrakan. Iya sih, tapi aku nggak mau ngerepotin emak. Aku ke parkiran dulu ya, udah dijemput. Jangan lupa share tugas yang tadi. Iya, hati-hati ya Dinda. Ini ya tasnya, mahal banget. Iya bang, makasih ya. Bocahnya lagi mandi. Dia kalau lagi mandi lama banget dah. Mandi apa masang keramik tahu itu bocah ya? Nur, Nur, ini apaan sih? Pembelian apa sih Nur? Iya Ma, iya. Ada apa sih? Ini pembelian apa sih? Banyak banget. Itu cuma tas, skincare, sama tas kecil buat kuliah, Mak. Nggak banyak kok. Punya duit dari mana? Kalau pembelian mah jangan sekaligus begitu ngapa? Beli yang emang kalau dipentingin. Tenang, Mak. Ini Nur bayar sendiri kok. Pakai uang tabungan. Sama lagi ada promo-promo diskon gitu, Mak. Bukan apa-apa, Nur. Lagi musim belanja pakai pay letter. Enggak kok, Bu. Nur nggak pakai begituan. Ya kali, anak juragan kontrakan, masa iya belanjanya ngutang? Kagak lucu. Kalau Nur butuh apa-apa, tinggal bilang aja. Duit mah alhamdulillah masih ngalir. Ngapain repot-repot pakai utang online? Iya sih, tapi sekarang tuh pay letter gampang banget. Banyak yang gak sadar, tahu-tahu tagihannya numpuk. Gaya dulu, pusingnya belakangan. Gak semua orang begitu, Bu. Aduh, gimana ini? Emang gak boleh sampai tahu. Nur, tas kamu baru ya? Cute banget gak sih? Beli di mana? Hehehe, iya dong, baru kemarin nih belinya. Limited juga loh, susah dapet warnanya. Wah, gaya kamu makin hari makin naik kelas, Nur. Tumben ya, kamu belanja fashion kayak gini. Ya, masa kalah terus sama kamu, Din? Sekali-sekali boleh dong tampil matching, biar nggak kalah sama sahabat sendiri. Hahaha, tapi serius, Nur. Kamu sekarang makin kece. Tapi, kamu belum melihat yang ini. Tas edisi terbaru. Aku PO dari luar negeri. Limited, cuma 3 coba. Wah, keren sih. Harganya pasti nggak main-main ya. Ya, dikit lah. Belasan juta doang. Tapi cash, bukan nyicil ya. Halo, Mak. Nur, itu paket apaan lagi sih siang-siang begini nyampe? Emak lagi mau tidur siang jadi gangguin baik, diketok-ketok. Ini katanya ntar ada lagi sore nyusul. Nur lagi di kampus, Mak. Itu belanjaan apaan sih emang udah kayak membuka toko? Enggak, Ma, itu cuma dikit doang. Udah deh, ntar Nur jelasin di rumah ya. Dikit apaan? Tiap hari datang paket. Jujur dah, Mama, belinya itu pakai apa itu? Ya pakai duit Nur lah, Mak. Kan lagi banyak diskon sekarang. Udah ya, Nur lagi bareng temen, Mak. Assalamualaikum. Dah, bener-bener ya bocah. Waalaikumsalam. Kenapa, Nur? Mama kamu ngamuk ya? Biasa, Mak cerewet banget kalau ada paket dateng. Ribut melulu, udah kayak orang kebakaran jenggot. Ya namanya juga orang tua, tapi kamu tuh sekarang bener-bener beda, Nur. Gaya kamu naik kelas banget. Jangan-jangan kamu beli pakai pay letter ya? Enggak lah, aku bukan tipe yang suka ngutang. Halo? Selamat siang, ini dengan Mbak Nuriati, benar? Kami dari pihak penagihan pay letter. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa tagihan Anda sebesar 3.480.000 sudah melewati jatuh tempo selama 45 hari. Mohon segera dilakukan pelunasan. Iya, saya tahu.
Tapi saya belum bisa bayar sekarang. Saya masih belum ada uangnya. Bisa ditunda dulu gak? Kami memahami kondisinya, Mbak. Tapi jika tidak ada pembayaran atau kesepakatan cicilan hari ini, akun Anda bisa diblokir dan nama Anda masuk daftar hitam. Kami sarankan Mbak segera mencari solusi. Iya, saya akan usahakan. Nur, nih paket nyampe lagi. Ampun banget gue mah sama ini bocah. Bebelian apa baik? Iya, Mak. Ampe apal mah sama tukang paket. Tiap hari ada bayi yang dianterin. Itu paket apa lagi sih? Ini, Mak, buku kuliah sama peralatan tugas. Nur gak jajan kok sekarang, beneran dah. Dah, anak zaman sekarang ya, semua serba online. Belanja online, belajar ge online. Mak, Apaan? Nur mau minta duit, Mak, buat bayar semesteran kuliah. Kemarin kampus naikin biaya, katanya harus dilunasin minggu ini. Hah? Lah bukannya udah dibayarin semua dari awal semester kemarin? Yang ini beda, Mak, biaya SKS tambahan. Nur gak enak sih minta sama Mak, tapi daripada gak bisa ikut ujian ya kan. Aduh, ya Allah Nur, berapa duit emang? 3 juta, Mak. 3 juta? Sekolah ngapa mahal-mahal amat sih? Beli cabai aja sekarang mahal, Mak. Dah, makai nyaut segala lagi. Ya udah nih, tapi inget ya Nur, kuliah biar bener, biar berhasil jadi orang, biar emak bangga. Iya, Mak, makasih ya. Ya Allah, nelponin terus ini orang. Nur, itu apa berbunyi mulu dari tadi? Kagak diangkat-angkat ngapa? Siapa sih yang nelpon malam-malam begini? Enggak, Mak, mungkin salah sambung. Jangan-jangan itu pacar Nur ya? Malu ya ngaku sama emak. Ya ampun, Mak, bukan. Mana ada Nur pacaran, lagi fokus kuliah dulu lah. Kalau punya ge emang apa sih? Yang penting kagak macem-macem buat jadi penyemangat belajar. Ih, emak ini aneh-aneh aja sih. Mak, Apaan lagi sih Nur? Nur boleh minta duit lagi nggak, Mak? Nur butuh buat kerja kelompok, motokopi, sama ngejilid, Mak. Kemarin kan emak udah ngasih 3 juta. Lah ini minta lagi. Kan buat ngerjain tugas, Mak. Beneran dah, ini tuh buat keperluan semesteran. Tugas-tugasnya banyak banget, apalagi yang praktikum, nggak bisa ditunda. Ampun bet dah gua Nur. Tapi ya udah, berapa duit lagi emang? 2 juta, Mak. Bocah zaman sekarang kagak ngerti duit apa ya? Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Ya udah, ntar mah transfer dah. Aduh, ai. Ini warkop Jupri buka lagi. Beneran nih. Bang Udin, Kemana aja lu, Jupri? baru pulang dari mudik Bang Udin. Lama banget mudiknya. Udin kan jadi nggak ada tempat ngopi. Tempat apa Bang Udin? Lebih tepatnya sih tempat ngutang, Jup. Hai. Halo. Halo, selamat siang. Apakah ini dengan Bapak Udin? Kami dari pihak penagihan paylater ingin mengonfirmasi apakah Anda kenal dengan Nuryati. Kami ingin memberitahu bahwa yang bersangkutan memiliki tagihan yang belum dilunasi. Hah? Siapa? Nuryati? Anaknya Poyati? Iya benar, saat ini tercatat tagihan atas nama beliau sudah menunggak selama 60 hari. Kami hanya ingin memastikan bahwa informasi ini sampai ke pihak terdekat. Aduh, ai. Nur punya utang paylater. Maaf, Pak. Udin ini cuma tetangganya. Udin gak bisa bantu soal utang. Tapi Udin ngerti maksudnya. Nanti Udin sampein deh.
Baik, kami harap informasi ini bisa diteruskan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ada apa Bang Udin? Siapa yang punya utang? Ini Nur, anaknya Poyati, katanya punya utang pay letter 2 bulan nunggak. Anak juragan kontrakan. Si Nur yang cantik, lemah lembut, ternyata belanjanya pakai pay letter. Kalau sampai Poyati tahu, bisa gempa kecil di kampung ini Bang Udin. HP berbunyi mulu ya? Siapa sih ini? Tahu ah, bodo amat. Halo, ini siapa ya? Selamat sore, dengan Mbak Dinda benar? Kami dari Paylater. Kami menghubungi Anda karena tercatat sebagai kontak terdekat dari pengguna atas nama Nuryati. Kami ingin menginformasikan bahwa yang bersangkutan memiliki tunggakan tagihan selama lebih dari 2 bulan dan belum melakukan pembayaran. Tunggu. Maksudnya Nuryati. Nur, baru pulang kuliah ya? Wah, rajin banget. Tapi boleh nanya dikit gak? Iya, Om Udin, ada apa ya? Maaf ya Nur, tadi siang Udin dapat telepon aneh dari perusahaan apa gitu. Nagih utang pay letter atas nama kamu. Beneran itu? Om, maaf. Iya, itu emang bener. Pay letter. Nur, maksudnya kamu utang belanja online. Iya Pak RT, awalnya saya cuma iseng karena pengen beli barang yang teman-teman punya. Terus ketagihan, akhirnya jadi numpuk deh. Aduh ai, anak juragan kontrakan bisa-bisanya kena lilitan utang online. Emangnya Pok Yati nggak tahu? Belum Om, Emak nggak tahu. Nur bilangnya buat bayar kuliah. Harusnya kamu jujur dari awal. Ini bahaya Nur, bisa panjang urusannya kalau kamu gak segera selesaikan. Utang itu kayak lubang Nur, makin ditutup-tutupi makin dalam. Mending kamu bicara aja sama emak kamu sebelum orang lain yang ngomong duluan. Iya Om, Nur takut, tapi Nur juga bingung mau gimana ngomongnya sama emak. Hah? Nur punya utang pay letter? Bang Saprol, kemarin saya lihat si Nur pulang kampus mukanya kusut banget. Biasanya kan kinclong kayak artis Korea. Terus kenapa Bu? Bang Saprol jangan kaget ya, saya nggak mau ngomong awalnya. Tapi udah pada rame juga tuh di pos ronda. Katanya Nur itu punya utang pay letter. Masa sih Bu? Kan anaknya juragan kontrakan. Iya, tagihannya udah membludak. Udah diteleponin sama bagian pay letternya. Malah sampai nelponin ke orang-orang terdekatnya. Soalnya Bang Udin juga dapat telepon. Kasian sebenarnya. Tapi ya gimana? Kok bisa ya anak juragan kontrakan terjerat utang online? Ngomong apa Bu barusan? Poyati, saya cuma ngobrol doang. Ngobrol? Itu namanya ngerumpiin anak saya. Udah gitu pakai bumbu-bumbu lagi. Poyati, jangan emosi dulu. Tadi cuma cerita karena kita khawatir. Bukan khawatir itu mah, tapi kepo. Dasar doyan ngebahas urusan orang. Nur itu anak saya. Urusan dia ya urusan keluarga saya. Kagak usah diumbar-umbar. Udah Bu Ibu. Poyati, maaf ya. Saya nggak bermaksud bikin malu. Saya juga kaget. Saya pikir Empo udah tahu. Saya ini emaknya. Tapi bukan berarti kalian bisa semena-mena ngomongin anak saya. Saya juga bisa marah Bu.
Nur. Kenapa sih lu kagak bilang aja sama emak dari awal? Mak, maafin ya Mak, Nur udah bikin Mak malu. Nur udah bohong, nutupin semuanya. Dan Nur tahu itu salah. Emak tuh kagak malu Nur, emak cuman sedih. Awalnya cuma pengen bisa kayak temen-temen Mak, tapi makin lama Nur makin tenggelam sendiri. Nur tahu kagak rasanya dengar orang-orang ngomongin anaknya sendiri? Di warung, di pos ronda diomongin, dibilang anak juragan kontrakan, tapi utang di mana-mana. Nur janji mau benerin semuanya. Nur udah mikir, Nur mau jual semua barang-barang mewah Nur. Tas, sepatu, skincare yang belum kepake, mau Nur jual aja, biar Nur bisa bayar semua utangnya. Nur juga harus berani tanggung jawab, gak ada lagi bohong, gak ada lagi gaya-gayaan. Nur pengen jadi anak yang emak bisa percaya lagi. Tapi janji ya, ini yang terakhir. Jangan pernah lagi nurunin harga diri demi kelihatan mampu di mata orang. Janji Mak, Nur janji. Nur. Dinda, kamu ngapain di sini? Aku yang harusnya nanya, kamu kenapa? Dari kemarin susah dihubungi. Aku dengar kabar. Iya, kamu udah tahu kan? Iya, tapi aku nggak maksud buat menghakimin kamu. Aku di sini karena aku teman kamu, Nur. Din, aku malu. Semua barang-barang yang aku banggain ke kamu, semua itu pakai cicilan pay letter. Aku cuma pengen kelihatan setara sama kamu. Aku juga mau jujur sama kamu. Jadi, semua tas, sepatu, dan jam branded yang aku pakai itu bukan milik aku, Nur. Maksudnya, semua barang yang aku pakai itu barang-barang sewaan. Aku langganan jasa rental fashion, biar bisa match sama circle kampus ini. Aku juga capek. Jujur aja, tiap minggu mikirin barang apa yang harus dipamerin. Padahal dalam hati aku cuma pengen bisa jadi diri sendiri. Jadi kita berdua sama-sama bohong. Iya, dua cewek yang pengen dianggap berkelas tapi malah jatuh di lubang sendiri. Aduh, ada Nur di sini. Iya, Om Udin. Numpang duduk ya. Pakai segala numpang, pos ini kan buat umum, kecuali apa Om? Jangan panggil Udin Om dong, Udin kan masih muda. Hai. Iya Bang Udin yang lucu, jadi kecuali apaan nih? Kecuali numpang di hatinya Nur. Hai. Ada-ada aja Bang. Nur kok kelihatannya kayak lagi sedih gitu sih? Iya Bang Udin, Nur akan menjadikan kejadian kemarin sebagai pelajaran hidup. Dan Nur benar-benar menyesal sama apa yang udah Nur buat. Nur takut banget rasanya. Nur tenang aja ya, semoga semuanya baik-baik aja. Apalagi ada Udin di sini yang siap bersama dengan Nur kapanpun Nur butuhin. Bisa aja Bang Udin.